wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khairin. Anak-anak, apa kabar anak soleh dan soleha pada pagi hari ini? Jawabannya, alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah Tari yang akan menyampaikan sirah nabawiyah kepada kalian. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Sikap berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang kisah kelahiran Rasulullah yang dimulai dari sejarah nenek moyang Nabi Muhammad hingga kisah pembelahan dada Nabi Muhammad. Anak-anak masih semangat untuk belajar atau mencari tahu tentang kisah Nabi Muhammad? Ya, harus tetap semangat. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang kisah masa muda Nabi Muhammad yang dimulai dari penuturan Nabi Muhammad tentang kisah pembelahan dada yang Ustazah jelaskan pada pembelajaran lalu. Anak-anak, peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad sempat diceritakan oleh Nabi Muhammad ketika beliau diangkat menjadi Rasulullah. Pada saat itu beliau diminta para sahabat untuk menceritakan tentang dirinya. Nah, anak-anak, begini ceritanya. Ketika aku bersama saudaraku di belakang rumah sedang mengembalakan kambing, tiba-tiba dua orang berpakaian putih datang kepadaku. Mereka membawa baskom emas yang penuh berisi salju. Kedua orang tersebut mengambilku, lalu membelah dadaku, mengeluarkan jantungku, membelahnya, mengeluarkan gumpalan hitam dari jantungku dan membuangnya. Setelah itu, keduanya mencuci jantungku dan dadaku dengan salju yang telah dibersihkan. Salah seorang dari keduanya berkata kepada sahabat satunya, "Timbanglah dia dengan 10 orang dari umatnya." Dia menimbangku dengan 10 orang umatku. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata, "Timbanglah dia dengan 100 orang dari umatnya." Orang kedua itu menimbangku dengan 100 orang dari umatku. Dan ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata lagi, "Timbanglah dia dengan 1000 orang dari umatnya." Orang kedua menimbangku dengan 1000 orang dari umatku. Dan ternyata lagi aku lebih berat daripada mereka. Lalu orang pertama berkata, "Biarkan dia. Demi Allah, seandainya engkau menimbangnya dengan seluruh umatnya, dia lebih berat daripada mereka." Nah, anak-anak, perlu diketahui bahwa dalam kitab Sunan Ad-Darimi dan kitab Imam Ahmad disebutkan malaikat yang mendatangi Muhammad pertama-tama bukan berbentuk manusia, melainkan menyerupai 2 burung putih yang menyambar dan membawa lari beliau. Anak-anak, perlu diketahui bahwa tujuan dari peristiwa pembelahan dada ini adalah mempersiapkan diri Muhammad untuk mendapatkan pemeliharaan dan wahyu agar manusia lebih mudah mengimani Rasulullah dan membenarkan risalahnya. Karena kejadian itu, Halimah kembali ke Mekah dan menyerahkan Muhammad kepada ibunya. Halimah merasa khawatir. Aminah menerima kedatangan mereka dengan rasa heran.
karena belum waktunya untuk mengembalikan Muhammad kepada Aminah. Mengapa engkau mengantarnya kepadaku, wahai Ibu Suswan? Padahal sebelumnya engkau meminta ia tinggal denganmu. Apakah ada yang terjadi kepada Muhammad? Halimah pun menceritakan peristiwa yang terjadi pada diri Muhammad. Mendengar itu, Aminah menarik nafas dan kemudian berkata, "Demi Allah, setan tidak akan mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam jiwa Muhammad. Sesungguhnya, anakku akan menjadi orang besar pada kemudian hari. Ketika aku mengandungnya, aku melihat sinar keluar dari perutku. Dengan sinar tersebut, aku bisa melihat istana-istana Busra di Syam menjadi terang benderang. Demi Allah, aku belum pernah melihat orang mengandung yang lebih ringan dan lebih mudah seperti yang kurasakan. Ketika aku melahirkannya, dia meletakkan tangannya di tanah dan kepalanya menghadap ke langit." Halimah pun takjub anak-anak. Kemudian Aminah menyentuh tangan Halimah lalu berkata lembut, "Biarkan dia bersamamu dan pulanglah dengan tenang." Anak-anak, Muhammad kecil pun kembali dibawa pulang. Namun, lagi-lagi terjadi sebuah peristiwa yang akhirnya membuat Halimah benar-benar mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Lalu, peristiwa apakah itu? Nah, anak-anak, kita akan mempelajari di pembelajaran selanjutnya. Demikianlah penyampaian Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.